Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiatul Adawiyah dan NIM S1S1240117. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pertemuan kedua, penerapan array dinamis. Nah, langsung saja kita masuk pada materinya. Dimulai dari halaman 12. Nah, di halaman 12 ini ada implementasi dynamic array. Kunci dari implementasi dynamic array ini adalah untuk menyediakan atau memperluas array yang menyimpan elemen-elemen dalam sebuah daftar atau yang bisa disebut list. Jika sebuah elemen ditambahkan ke dalam daftar pada saat array yang mendasari sudah penuh dan kita akan melakukan beberapa syarat. Di sini ada beberapa syarat. Yang pertama itu kita alokasikan array baru dengan kapasitas yang lebih besar. Yang berarti di sini kita mengganti memori penyimpanan ke lebih besar daripada sebelumnya. Yang kedua itu apabila B sama dengan A, di mana I sama dengan 0 dan N kurang 1. Di sini N menunjukkan sebuah jumlah item saat ini. Nah, untuk yang ketiga itu apabila A sama dengan B, kita tuh bisa menggunakan B sebagai array yang mendukung daftar tersebut. Nah, syarat terakhir itu memasukkan elemen baru ke array baru. Di sini juga ada how large of new array create atau seberapa besar array baru yang telah dibuat. Nah, aturan atau rules-nya itu array baru memiliki kapasitas 2 kali lebih dari array yang sudah terisi. Nah, di sini ada kode dari contoh kita ingin membuat array. Kita masuk di Python. Nah, untuk di Python itu sendiri, kita buat dulu file, tambahkan dia 2.p. Nah, di sini tuh pertama kita import si types. Di sini ada kelas dinamis. Kelas dinamis dynamic array. Nah, untuk kelas dynamics array ini dia mirip dengan list bawaan dari Python versi sederhana. Nah, selanjutnya itu setelah kita buat kelas dinamisnya, kita buat def init Nah, def init ini dia tuh membuat array kosong. Misalnya self sama dengan n. Dia ini untuk menghitung jumlah elemen aktual yang terisi. Sementara self titik n sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau self capacity. Nah, kalau untuk capacity sendiri dia itu membuat low array. Selanjutnya setelah ada low capacity, kita juga ada
deflen. Nah, deflen ini dia untuk menghitung jumlah elemen di dalam array. Kita ketik dulu. Deflen gunanya untuk menghitung jumlah elemen dalam sebuah array. Nah, di dalam deflen ini kita return number. Bukan return number, return self. Return self titik n. Nah, selanjutnya ada def item. Sedangkan untuk self gitem ini dia tuh mengembalikan mengembalikan elemen pada indeks K. Makanya kita self titik K, maksudnya untuk mengembalikan indeks di K. If not lebih kecil sama dengan dari K, self titik indah bagaikan surga. Selanjutnya ada rise index error invalid index. Kita return self titik Nah, di sini ada def append. Dalam kurung self, obj. Sama dengan self titik capacity di juga self titik resizable. Capacity self A dalam kurung self titik dengan obj self
cantikmu. Def size dalam kurung salt koma c sama dengan salt make array array orca in range kurung salt and di sini kayaknya ada orca in range dalam kurung b dalam kurung k sama dengan sal titik a dalam kurung k sal titik a sama dengan b kurang sal titik kapasitas Iya, tuh tapi yang di tas udah def make array dalam kurung sal koma c return dalam kurung c kali si bypass titik p dalam kurung c. Nah, selanjutnya di sini kita A untuk supaya kita bisa gunakan dynamic array. Nah, dalam kurung koma satu koma dua. Lihat kita stop. Nah, setelah saya menyelesaikan penulisan kodenya, di sini ada beberapa penjelasan kode. Yang pertama itu ada di import C-types. Nah, gunanya dia untuk membuat array manual seperti bahasa di C. Sedangkan untuk membuat kelas array dinamis kita menggunakan kelas dynamics array. Selanjutnya di sini ya ada yang namanya self sama dengan 0, itu seperti saya bilang sebelumnya, yaitu untuk jumlah elemen yang di awal. Berarti elemen di awal kita sama dengan 1. Sedangkan untuk self capacity ini seperti saya bilang tadi, ini
kapasitas array awalnya itu adalah 1, sedangkan kalau self A make array ini adalah tempat menyimpan data array. Sedangkan ada beberapa metode yang saya gunakan. Yang pertama itu ada def-len, def get item, append, serialize, dan make array. Nah, kita kembali seperti saya bilang, ini tadi dia untuk menambahkan, sedangkan untuk len ini untuk menghitung jumlah data. Untuk get item K ini dia tuh mengambil data berdasarkan indeks, misalnya A sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu ada def append, dia ini untuk menambah data ke dalam array. Yang kedua itu ada def serialize, dia untuk memperbesar ukuran array jika perlu. Selanjutnya itu ada def make array, itu dia untuk membuat array baru dengan kapasitas tertentu. Nah, di sini ada proses program yang kita bilang append pertama, yang kedua berisi 1, sedangkan append 2 itu kapasitas penuh array diperbesar menjadi 2, sedangkan jadi isinya nanti 1,2, sedangkan di append 3 ini kapasitas penuh lagi diperbesar menjadi 4. Nanti isi arraynya dia 1,2,3. Nah, jika kita jalankan nanti dia hasilnya ada, hapus dulu sebelumnya. Nah, kalau kita jalankan nanti dia 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya di sini juga ada gambar pembuatan salinan array baru. Di sini ada contoh operasi penyalinan. Di sini adalah operasi primitif untuk penambahan. Jumlah yang di bawah ini adalah jumlah elemen saat ini. Waktu eksekusi array merupakan serangkaian operasi membuat dan dibuat pada array dinamis. Nah, untuk grafiknya ini atau grafik yang di sebelah kiri ini merupakan performa waktu dari time atau bisa disebut runtime dari fungsi append. Nah, di sini ada sumbu x atau current number of elements. Di sini seperti saya bilang tadi sebelumnya menunjukkan jumlah elemen yang sedang dimasukkan satu persatu. Misalnya elemen ke-1, elemen kedua, elemen ketiga, dan seterusnya. Sedangkan sumbu y adalah primitive operands for an append, menunjukkan jumlah operasi pemrosesan yang dibutuhkan. Nah, mengapa ada tiang yang sangat tinggi pada elemen tertentu? Misalnya di elemen 16, tiang pendek pada operasional bernilai kecil terjadi pada elemen 1, 3, 5, 6, dan seterusnya. Kita bisa lihat pada gambar. Sedangkan elemen tinggi seperti saya bilang tadi itu terjadi tepat saat array penuh dan harus melakukan resize berdasarkan grafik atau lonjakan yang terjadi pada elemen kedua, keempat, dan ke-8, dan yang pada gambar itu kapasitas 16 atau kapasitas 8 penuh array diubah ke ukuran menjadi 16. Nah, meskipun proses penyalinan copy operation pada tiang itu memakan waktu lama, operasi ini jarang terjadi karena kapasitas yang digandakan bersifat eksponensial jika dirata-ratakan secara keseluruhan atau oversize cost. Biaya penambahan elemen pada dynamic array tetap dianggap efisien. Nah, selanjutnya itu ada Amazize analysis. Untuk Amazize analysis atau analisis ionisasi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu analisis
amortisasi mengacu pada penentuan waktu eksekusi rata-rata serangkaian operasi. Nah, yang poin kedua ini, hal ini berbeda dari analisis kasus rata-rata karena tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi nilai data. Yang ketiga itu analisis amortisasi ini adalah analisis skenario terburuk dari serangkaian operasi, bukan untuk proses individual. Yang terakhir itu the motivation of amortisation analysis atau motivasi dari analisis amortisasi adalah untuk lebih memahami waktu eksekusi teknik-teknik tertentu di mana analisis skenario terburuk standar memberikan batasan yang perlu pesimistisasi. Nah, untuk slide selanjutnya itu amortisation analysis itu general atau umumnya berlaku untuk suatu metode yang terdiri dari serangkaian operasi, di mana sebagian besar operasi tersebut murah tetapi beberapa operasi lainnya mahal. Jika dapat menunjukkan bahwa operasi yang mahal jarang terjadi, kita dapat mengubahnya menjadi operasi yang murah dan hanya membatasi pada operasi yang murah. Only about the cheap operation. Nah, yang kedua itu kita itu bisa tetapkan biaya. Tetapkan biaya buatan untuk setiap operasi dari rangkaian tersebut sedemikian rupa sehingga total biaya untuk rangkaian operasi tersebut membatasi total biaya sebenarnya dari rangkaian tersebut. Nah, the artificial cost in calendar amortized cost of an operation biasanya disebut biaya buatan ini biasanya disebut amortisasi suatu operasi atau biasa disebut biaya amortisasi suatu operasi. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada analisis amortized analysis of dynamics array. Nah, di sini contohnya view komputer atau anggaplah kita komputer sebagai perangkat yang dioperasikan dengan koin yang membutuhkan pembayaran $1, saber $1 for a constant amount of computing time atau $1 untuk sejumlah waktu komputasi yang konstan. Nah, saat suatu operasi dijalankan, kita harus memiliki cukup uang virtual di rekening bank untuk jangka waktu operasi tersebut. Dengan demikian, jumlah total uang digital yang dihabiskan untuk komputasi akan berbanding lurus dengan waktu total yang dihabiskan dengan komputasi tersebut. Di sini kita bisa mengenakan biaya lebih tinggi pada beberapa operasi mengumpulkan uang virtual guna membayar operasi lainnya. Nah, untuk proposition 5.1 di sini misalnya S untuk studi kasus di sini berarti suatu pembayaran akan berbanding lurus dengan waktu jumlah semakin lama operasi itu dijalankan. Nah, untuk yang titik 51 dia itu misalnya S adalah sebuah urutan yang akan diimplementasikan melalui sebuah array dinamis dan kapasitas 1 atau nilai awal adalah 1 menggunakan strategi perpaduan ukuran array ketika penuh. Nah, total waktu untuk serangkaian n operasi penambahan pada S dimulai dari S yang kosong adalah 0 (S). Justification atau pembenaran. Nah, di sini kita bedah salah satu misalnya kita asumsikan setiap operasi penambahan di S membutuhkan satu biaya cyber dolar, tidak termaksud waktu yang dihabiskan untuk mengembangkan array. Nah, di sini kita asumsikan lagi bahwa memperbesar array dari ukuran K menjadi 2K membutuhkan K dolar per cyber. Nah, yang ketiga juga kita asumsikan jika dikenakan biaya $3 cyber
untuk setiap operasi penambahan yang tidak menyebabkan luapan overflow. Yang terakhir itu terdapat keuntungan terbesar dari 2 cyber dollar for each untuk setiap persiapan yang tidak memperbesar array dan disimpan di dalam sel elemen tersebut disisipkan. Nah, di sini yang poin terakhir itu adalah luapan array terjadi ketika S pangkat I di koma I lebih besar dari elemen array. I lebih dari 0 elemen array. Nah, di sini ada contoh penggunaan array dengan menggunakan menggandakan ukuran array akan membuat $2 per cyber. Uang virtual akan disimpan di sel 21. Sel akan disimpan di 2-1 dan sel akan disimpan di 2 pangkat I kurang 1 dan 2 pangkat I kurang 1. Ini adalah skema dari atomisasi yang valid di mana setiap operasi dikenakan biaya $3 per cyber, dan semua waktu komputasi yang dibayar. Nah, oleh karena itu untuk operasi N penambahan kita membutuhkan $3N. Waktu eksekusi amortisasi dari setiap operasi penambahan adalah 0 dalam kurung 1. Oleh karena itu setiap total eksekusi N operasi penambahan N kurang 1. Nah, misalnya di sini I sama dengan 3, maka 2 pangkat I sama dengan 8, sedangkan 2 pangkat I kurang 1 sama dengan 4, dan 2 pangkat I kurang 1 sama dengan 7. Nah, di sini kita bayangkan jika setiap operasi komputasi membutuhkan biaya berupa mata uang virtual. Misalnya kita berada pada fase di mana indeks S1 sama dengan indeks 1 sama dengan 3, artinya ukuran array saat ini adalah 2 pangkat I sama dengan 2 pangkat 3, di mana itu artinya sama dengan 8. Di sini adalah terisi penuh dari indeks 0 sampai 7. Nah, gambar A adalah sebuah elemen di mana elemen ke-9 belum dimasukkan. Berarti di sini array berukuran 8 dan sudah penuh dari indeks 0 sampai 7. Di simbol koin dolar itu adalah di atas indeks 4, 5, dan 7. Kenapa hanya di indeks 4 sampai 7 yang punya tabungan koin? Karena indeks 0 sampai 3 memakan tabungan mereka saat memproses res sebelumnya. Nah, elemen baru di indeks 4 sampai 7 ini masing-masing menabung 2 koin sehingga total tabungan terkumpul adalah 8 koin. Nah, sedangkan pada gambar B itu saat elemen ke-9 atau indeks ke-8 sudah dimasukkan. Artinya karena kapasitas 8 sudah penuh, ukuran array digandakan menjadi 16 atau 2 pangkat 4 sama dengan 16. Oleh karena itu, untuk menduplikasikan array berukuran 8 menjadi 16, komputer butuh biaya 8 operasi per dolar cyber untuk menyalin 8 elemen lama ke tempat baru. Disinilah biaya $8 ini tidak dibebankan kepada elemen ke-9, melainkan dibayar lunas dengan menggunakan 8 koin tabungan yang ada di indeks 4 sampai 7 tadi. Nah, setelah rise elemen ke-9 itu masuk ke dalam indeks 8, dia membayar $3 untuk dirinya sendiri dan $2 disimpan ke indeks 8 sebagai tabungan baru. Terlihat pada ada 2 koin di atas
indeks 8. Artinya untuk melakukan setiap kali operasi append, total biaya yang dikeluarkan adalah 3 cyber per dolar. Karena 3 merupakan fungsi linear, maka waktu optimasi atau optimize running time untuk setiap satu kali append adalah 0 dalam kurung 1. Total waktu pengerjaan untuk item operasi append secara keseluruhan adalah 0 dalam kurung n. Nah, di selanjutnya itu ada geometric intern capacity. Nah, untuk peningkatan kapasitas geometri di sini batasan optimasi 0 dalam kurung 1 per operasi dapat dibuktikan untuk setiap peningkatan geometris ukuran array. Nah, di sini kita disuruh beware atau waspada terhadap deret array. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu dia menyimpan sejumlah sel tambahan yang konstan selama perubahan ukuran array menyebabkan hasil yang buruk pertunjukan. Nah, kasus kedua itu pada kasus ekstrim, pemenuhan satu sel pada setiap operasi penambahan menghasilkan biaya keseluruhan itu 1 plus 2 sampai dengan n. Nah, untuk menggunakan penambahan 2 atau 3 sel sekaligus sedikit lebih baik, tetapi menghasilkan biaya keseluruhan yang bersifat kuadratik. Nah, yang keempat itu dengan menggunakan peningkatan tetap untuk setiap deret aritmatika pengubah ukuran array menengah waktu keseluruhan yang dihasilkan bersifat kuadratik terhadap jumlah operasi. Di sini ada grafiknya seperti saya bilang tadi, caret number tuh berjumlah array di mana ada array yang posisi tertinggi sampai terendah. Ini ada contoh untuk 2 sel array dan 3 sel. Nah, selanjutnya di Proposition 5.2 atau Proposal 5.2, jika ingin melakukan serangkaian operasi penambahan pada array dinamis yang awalnya kosong, kita dapat menggunakan penambahan pada setiap perubahan ukuran dan membutuhkan waktu n pangkat 2. Nah, di sini ada justification di mana misalnya C lebih kecil dari 0, mewakili peningkatan kapasitas yang tetap digunakan untuk setiap peristiwa. Nah, untuk for a series and append operation, di sini kita dapat akan menggunakan M sama dengan N per C per stress operation times C 2C, 3C sampai MC dengan jumlah operasi. Nah, yang terakhir itu overall time will be proportion describe atau waktu keseluruhan akan berbanding lurus dengan C plus 2C ditambah 3C sampai dengan MC. Nah, di sini ada contoh rumusnya yaitu T sampai C dengan sigma M I sama dengan 1, di mana I sama dengan C, M dalam kurung M plus 1 di per 2 dia harus lebih besar dari C N per C, di mana dalam kurung N per C plus 1 di per 2 lebih besar dari N pangkat 2 di per 2C, di mana T sampai dengan N pangkat 2.
Di sini juga ada contoh penggunaan memori. Di penggunaan memori dan pengecilan array, ada konsekuensi lain dari aturan peningkatan kapasitas secara geometris saat menambahkan elemen ke array dinamis adalah bahwa ukuran array akhir dijamin proporsi dengan jumlah elemen secara keseluruhan. Nah, artinya struktur data tersebut menggunakan memori O dalam kurung N. Yang kedua, jika sebuah kontainer seperti list Python menyediakan operasi yang menyebabkan operasi penghapusan satu atau lebih elemen, kita harus hati-hati lebih besar untuk memastikan bahwa array dinamis menjamin penggunaan memori O sama dengan N atau O dalam kurung N. Yang ketiga itu persiapan perulangan dapat menyebabkan ukuran yang mendasari menjadi sangat besar sehingga tidak lagi ada hubungan proporsional antara jumlah elemen sebenarnya. Yang terakhir itu ada implementasi yang kuat dari struktur data semacam itu akan menghasilkan array menjadi dasar sekali sehingga dia akan mempertahankan batasan 0 dalam kurung 1 pada operasi individual. Nah, di sini ada kelas Python atau Python list class. List. Implementasi pada metode append di sini append akan menunjukkan perilaku waktu yang konstan yang terotomisasi. Seperti yang kita lihat, waktu otomisasi setiap penambahan tidak bergantung pada n. Nah, di sini ada kodenya, kita coba jalankan. Di mana from time import time kita gunakan library import time dengan def comport average dalam kurung n. Nah, di sini data kita buat. Di sini kita tidak deklarasikan performa n sampai so n empty list and return reference stem. Di sini kita buat list sama dengan di sini kita start sama dengan time. Nah, di sini ada for k in range dalam kurung n. Nah, di sini ada data seperti yang kita bilang tadi, icon dalam kurung non n sama dengan time return n sampai start. Kita coba satu aja atau maybe dua aja. Average time per operation sama dengan kurung-kurung. Kenapa non lokal ini?
format range 100. Nah, di sini kodenya sudah jadi. Yang pertama itu ada from time, import the time itu mengembalikan fungsi waktu, sementara untuk method computer of range dia untuk menghitung fungsi rata-rata dari waktu event, sedangkan data itu untuk membuat list, start time untuk mencatat waktu awal, dan data event node itu dia untuk menambah data asli list sebanyak n. Nah, n sama dengan time itu mencatat waktu akhir, sedangkan n sampai start dia itu menghitung rata-rata setiap awal operasi. Nah, untuk for in range data event dia itu untuk artinya program dia akan melakukan event sebanyak n kali. Jika komputer range-nya sama dengan 100, maka event akan dilakukan 100 kali. Di sini kita akan coba lakukan 100 kali saja. Kita akan lihat. Nah, di sini ada waktunya 9, bla 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 bla. Mungkin dia akan berbeda dari waktu yang ada di modul. Di modul kan dia 2,7, saya 9,27. Ini tergantung dari komputer atau kecepatan, tergantung komputer dan kecepatan prosesnya. Nah, selanjutnya di sini ada evaluation of Python sequence type. Untuk di sini ada beberapa operation running time. Di sini untuk tuple biasanya lebih hemat memori daripada list, karena tuple biasanya bersifat impugnable atau tidak dapat diubah. Tadi kan kita masuk di list, di sini kita ada yang namanya tuples. Nah, untuk kelas tuples sendiri dia tuh mengimplementasikan perilaku non mutaking ke kelas list. Nah, operasi waktunya dia itu konstan atau data i. Di sini dia mencari kemunculan suatu nilai value. Yang pertama dia tuh menghitung jumlah atau memerlukan memerlukan perulangan setiap elemen di dalamnya. Nah, untuk memeriksa apakah suatu elemen terkandung dalam array atau menentukan indeks elemen tersebut agar segera keluar, mereka dapat menemukan kemunculan dari yang paling kiri dari nilai yang diinginkan. Nah, yang ketiga itu perbandingan flex geografis dalam skenario terburuk. Evaluasi memutuskan waktu iterasi yang sebanding dengan panjang yang lebih pendek dari urutan tersebut. Nah, untuk waktu eksekusi pembuatan intense last 3 ini atau 3 terakhir tergantung pada one length atau panjang ukuran array yang baru akan dibuat. Nah, performa asismotik dari perilaku non-mutasi ke array list dan tuple. Ada beberapa operation dari len, data count, data index, value in data, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada perilaku yang bermutasi. Nah, untuk perilaku yang bermutasi ini dia ada set item method atau jika diperlukan waktu yang request constant time, merekomendasikan waktu konstan. Yang kedua itu ada menambahkan elemen ke daftar list. Yang ketiga itu ada menghapus elemen dari list. Yang keempat itu ada memperluas daftar. Yang keempat itu ada membuat daftar baru.
Nah, di sini ada beberapa contoh yang kita akan lakukan jika kita ingin membuat operation dari data insert, data pop, data remove, data extend, data plus i plus 1 sama dengan data 2, data reverse, dan data sort. Nah, selanjutnya lagi di sini ada adding element to a list atau menambahkan elemen ke dalam list. Di sini jika kita ingin menambahkan elemen ke dalam list atau insert k di mana-mana atau insert k, dia adalah 0 kurang dari k kurang dari n. Di sini ada request atau pergeseran setiap else elemen berikutnya kembali ke slot yang memberikan ruang. Nah, pengubahan ukuran dengan waktu eksekusi terburuk worst case, tetapi waktunya satu waktu dengan estimasi per operasi. Nah, yang poin kedua itu ada pergerakan elemen untuk memberikan ruang per item baru dengan kinerja estimasi O dalam kurang N kurang 1 kurang K plus 1. Performa atau kinerja untuk memasukkan indeks ke dalam K. Nah, di situ ada contohnya def insert K. Untuk menghemat waktu, saya post saja dulu untuk kodenya. Nah, di sini ada kode untuk def insert atau kita menggunakan insert atau menambahkan list di dalam menambahkan elemen dalam sebuah array. Nah, di sini ada kodenya. Yang pertama itu ada insert atau insert self k value. Dia ini untuk menyisipkan nilai pada indeks k. Di sini jika if self sama dengan self capacity, artinya jika array penuh kapasitas akan diperbesar, sedangkan untuk sysrise ini dia untuk ukuran array 2 kali lipat yang lebih besar. Nah, selanjutnya itu ada resize 2 kali ini dia untuk ukuran array yang dibuat 2 kali lebih besar. Nah, untuk perulangan for j in rise ini untuk elemen yang bergeser di kanan akan mulai kosong dari belakang. Misal untuk self A dalam kurung J sama dengan self A J kurang 1, itu berarti dia untuk memindahkan satu elemen ke kanan. Nah, untuk memindahkan satu elemen ke kanan, sedangkan untuk self AK value dia ini untuk menambahkan satu elemen atau untuk menambahkan nilai baru. Nah, sedangkan untuk self n plus 1 ini jumlah elemen yang akan bertambah. Nah, misalnya kita open 1, 5, sama 7. Berarti di dalam array itu isinya ada 1, 5, dan 7. Dynamics array. Di mana ada dynamics array?
cross dynamics array. Kita selesaikan dulu. Nah, ini adalah kode untuk insert atau menambahkan elemen dalam list. Di sini ada isi listnya. Yang pertama itu ada 1, 5, dan 7. Nah, di sini kita membuat insert 10. Kita coba run. Nah, ini adalah 1, 5, dan 7 adalah list awal sebelum kita menambahkan insert, atau setelah kita menambahkan insert, maka listnya menjadi 1, 5, 10, dan 7. Nah, kenapa ada 2? 2 ini adalah posisi di mana 10 ingin ditambahkan. Nah, selanjutnya setelah ada menambahkan, ada analyzing runtime performa Python to insert. Nah, untuk analisis waktu eksekusi operasi, penyisipan di awal daftar dapat yang paling mahal membuat waktu linear per operasi. Yang kedua itu memasukkan di tengah membutuhkan setengah waktu dibandingkan memasukkan di awal tetap waktu omens. Dan yang terakhir itu penyisipan di akhir menampilkan 0 dan 0 dalam kurung 1. Nah, di sini ada contoh rata-rata waktu berjalan insert card diukur dengan dalam mikrodetik selama n ukuran selama sequence of n calls. Di sini ada for in range di mana data insert 0, not, sedangkan ada juga n garis miring 2, not, dan ada juga n per not. Nah, selanjutnya itu ada setelah insert ada yang namanya remove. Untuk remove sendiri atau menghapus elemen di dalam list itu kita menggunakan pop. Di sini dia menghapus elemen terakhir di sebuah array list min 0 dalam kurung 1, di mana popk menghapus elemen yang berada di indeks dari k kurang 1 di sebuah daftar membutuhkan waktu n kurang 0 karena jumlah pergeseran bergantung pada k pop 0 adalah waktu yang paling mahal membutuhkan waktu n time. Nah, untuk remove dapat menghapus nilai tertentu tanpa memerlukan indeks apapun dari sebuah daftar n di waktu. Di sini ada contoh kode jika kita ingin menambahkan sebuah remove. Kita di sini dapat di sini kita dapat membuat def remove, di mana jika kita ingin membuatnya kita langsung dapat bisa menambahkannya, menambahkan metode Di sini kita dapat menambahkan metode def remove dalam kurung self titik n, di mana if self k a dalam kurung asis a dalam kurung k
sama dengan value. Nah, di sini kan kita tidak ada self value mana for C in range dalam kurung K, self titik N min 1. Di sini ada self A J sama dengan self titik A J plus 1, dimana self A dalam kurung self titik N min 1 sama dengan not kita return self titik N min 1 return. Nah, setelah kita buat ininya, selanjutnya kita buat kita mengganti insert ini menjadi B remove. Nah, di sini kode programnya self coba self K koma value remove. Terus kita memanggil remove kecil. Jika ingin menghapus, kita ganti insert tadi, kita ganti jadi remove. Di sini ada insert remove 5, jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Kan dia pertama itu 157. Nah, setelah kita menghapus atau meremove, dia itu nanti terakhir 1 dan 5. Karena kenapa? Karena dia remove baris paling terakhir. Nah, selanjutnya setelah ada remove, di sini ada extending list. Untuk extending list itu sendiri extending list atau memperluas daftar. Di sini kita bisa gunakan
elemen dari satu ke daftar akhir ke daftar kedua pada data extend outer setara dengan untuk setiap elemen dalam data lain atau ditambahkan ke elemen. Yang kedua itu waktu eksekusi berbanding lurus dengan perpanjangan daftar lainnya seperti kurang O dalam kurang N secara amortisasi karena daftar pertama dapat diubah ukurannya untuk mengakomodasi elemen tambahan. Nah, yang ketiga itu untuk metode extend lebih disukai daripada panggilan yang berulang ke append karena menawarkan 3 keuntungan. Yang pertama itu implementasi bawaan Python relatif efisien karena diimplementasikan secara native bahasa yang di komplisasi dibandingkan dengan kode Python yang diinterpretasikan. Yang kedua itu ada lebih sedikit overhead dalam memanggil satu fungsi untuk menyelesaikan semua pekerjaan dibandingkan dengan banyak panggilan fungsi individual. Yang ketiga itu peningkatan efisien dari fungsi extend dari fungsi extend berasal dari fakta bahwa ukuran daftar yang diperbarui dapat dihitung terlebih dahulu. Nah, selanjutnya tuh di sini ada konstruksi knowledge. Untuk konstruksi knowledge ini adalah membuat daftar baru. Di sini kita yang pertama itu kita dapat efisiensi asemotik berbanding lurus dengan perpanjangan daftar yang dibuat. Yang kedua itu ada syntax list compression, jauh lebih cepat daripada membangun daftar dengan menambahkan elemen yang berulang-ulang. Yang ketiga itu membuat daftar dengan menggunakan 0 kali n lebih efisien daripada membangun daftar tersebut secara bertahap. Di sini ada squash kurung korawal k dikali k for k in range 1 di koma n plus 1 di mana squash kurung korawal for k in range 1, n plus 1 squash append k dikali k. Nah, untuk Python string class atau kelas string di Python di sini ada beberapa notaris atau beberapa notasi. Di sini yang pertama itu panjang string sama dengan n, di mana panjang string kedua itu sama dengan second string itu sama dengan m. Beberapa perilaku umum atau beforeish itu sebuah metode yang menghasilkan string baru, misalnya capitalization, center, strip. Itu dia membutuhkan waktu yang berbanding lurus dan perpanjangan string yang akan dihasilkan. Untuk perilaku yang menguji keadaan kondisi boolean daripada sebuah string itu bisa menggunakan iswar atau membutuhkan waktu n dengan memeriksa semua karakter dalam kasus terburuk. Nah, untuk selanjutnya itu ada parents matching atau pencocokan pola finding one string with a string. Di sini contohnya ada sebuah kata kunci, ada examples. Yang pertama itu ada consign, finds, index, count, replies, dan speed. Di sini implementasinya dapat disederhanakan menghasilkan sebuah komplikasi waktu O dalam kurung mm karena terdapat n kurang m plus 1 indeks awal untuk pola tersebut dan kita menghabiskan m waktu di setiap posisi awal untuk memeriksa apakah pola tersebut cocok. Nah, untuk menyusun string itu sendiri dia ada yang pertama itu membuat string baru dari string lain. Yang kedua itu ada contoh jika kita memiliki string perpanjangan bernama dokumen, kita itu memiliki tujuan membuat string baru bernama letters yang hanya berisi karakter alfabet dari string asli dengan spasi, angka, dan tanda baca yang ingin dihilangkan dengan implementasi. Di sini ada contoh implementasinya, itu ada letters sama dengan string di mana for c in document is alpha dalam kurung letters plus 1 sama dengan c. Di sini letters adalah start with empty string atau awal. Yang kedua itu yang ke letters plus itu adalah constances alfabet karakter. Nah, untuk implementasi kedua itu ada term dalam kurung siku di sini dimana for i document is
Them, append, letters, join them. Di sini adalah awal dari sebuah list ditambah append alphabet karakter dan compression overall set. Dalam implementasi yang ketiga itu ada uses compression list instead of repeat calls to append. Di sini kita bisa menggunakan letters, join, show, for check, document, if is alpha. Dan implementasi keempat itu dengan appoint the temporary is all together. Di sini dia letters, string, join, check, for check, in document, if check, alpha. Nah, di sini ada penggunaan array based sequence. Untuk penggunaannya sendiri tuh kita itu dapat mempelajari 3 contohnya. Untuk pertama itu menyimpan skor tertinggi untuk sebuah game, yang kedua itu untuk menyetir ukuran, dan yang ketiga itu kriptografi sederhana. Ini adalah contoh penggunaan array. Yang ketiga itu ada contohnya itu menyimpan skor tertinggi dalam sebuah game. Di sini yang pertama itu tujuannya untuk menyimpan catatan skor tertinggi dalam sebuah permainan video. Yang kedua itu setiap entry permainan memiliki nama dan skor kelas yang sesuai dengan game entry. Yang ketiga itu untuk mempertahankan rangkaian skor tertinggi, kita dapat membuat kelas lain yang disebut second board. Yang ketiga itu dia papan skor dapat memiliki jumlah entry yang terbatas. Skor hanya memenuhi syarat untuk papan skor jika skor tersebut lebih tinggi dari skor tertinggi yang akan di papan skor. Dan yang terakhir itu ketika entry baru dibuat ke papan skor, elemen-elemen akan bergeser ke kanan dan menciptakan ruang yang sesuai dengan skor baru. Nah, di sini ada contohnya 2, 3. Untuk mempersingkat waktu, kita coba di sini ada contoh kodenya, kita jelaskan. Dimana di sini ada sebuah kelas game, dimana dia di sini outputnya itu dia akan mengurutkan orang-orang dengan memiliki skor tertinggi. Di sini kita bisa lihat skor tertinggi itu ada Mike, yang kedua itu ada Robbie, dan seterusnya yang paling rendah itu ada Jack. Yang di sorting sequence ini, untuk sortingnya atau menyetor up sequence ini, dia itu tujuannya untuk mengurutkan elemen-elemen yang tidak beraturan ke dalam urutan yang tidak menurun, dimana algoritma penyisiran itu dimulai dari elemen pertama dalam array. Satu elemen saja sudah terurut. Yang kedua itu perhatikan elemen kedua, jika urutannya lebih kecil dari elemen pertama kita tukar posisi, dimana kita harus memperhatikan elemen ketiga ketika tukar posisi hingga ke kanan dengan yang benar dengan yang pertama. Nah, di sini ada contoh dari sebuah gambar. Nah, di sini ada kode untuk sorting sequence atau algoritma mengurutkan data dengan mengambil satu elemen membandingkan dengan elemen sebelumnya dan menyisipkan pada elemen posisi. Di sini ada kode yang telah kita buat dengan menggunakan insert self for k in range i plus 1 sesuai dengan apa yang di PPT. Untuk selanjutnya itu ada outputnya. Di sini outputnya dia original sequence itu dia akan outputnya 5921078 dan 6. Sedangkan jika kita menggunakan sorted scan, dia akan mengurutkan dari 0 sampai 9 dengan 1 2 3 4 1 2 5 6 7 8 9 sesuai dengan urutannya. Nah, di sini ada perulangan, dia akan memulai dari indeks 1 di mana elemen yang sedang diperiksa membandingkan dengan elemen sebelumnya. Di sini elemen akan bergeser dari kanan dan akan
memasuki posisi yang benar. Yang ditunjukkan pada gambar merupakan proses dari insert huruf. Di sini misalnya ada B, C, D, A, F, G, H, P. Nah, kita lanjut di penjelasan gambar tadi. Di sini ada gambar B, C, D, A, F, G, H. Di sini ada pada langkah pertama B, C, D sudah terurut dan tidak bakal berpindah, sedangkan dibandingkan dengan A, dia akan membandingkan dengan yang sebelumnya. B, C, D, A akan mulai bergeser ke kanan, semua akan digeser dan A akan dimasukkan. Selanjutnya di S posisinya sudah benar, di H posisi tidak berpindah, di G tidak berpindah dibandingkan dengan H. H akan bergeser di kanan karena G akan masuk sebelum H, sedangkan di F dia akan dibandingkan dengan H dan G. Keduanya akan digeser di kanan setelah F dimasukkan. Nah, hasil akhirnya nanti itu akan terurut A, B, C, D, E, F, G. Di sini dapat dilihat bahwa insert suatu itu bekerja dan menyusun kartu data dibandingkan satu persatu elemen yang lebih besar digeser ke kanan dengan kompleksitas contoh untuk data kecil atau data yang hampir terurut. Di sini ada contoh kriptografi. Untuk contoh kriptografi, untuk menggunakan kriptografi itu di sini sandi Caesar akan melibatkan pergantian setiap huruf dalam pesan dengan huruf yang berada di sejumlah tertentu setelah alfabet. Nah, aturan pergantian tersebut dapat dipresentasikan dengan menggunakan string. Selanjutnya, untuk menemukan kode pergantian karakter sandi Caesar, kita diperlukan memetakan karakter A hingga Z dengan angka 0 hingga 1, A hingga 25, yang dimana sesuai rumus yang dilakukan konstruksi adalah J dimana sama dengan ORD dan ORDA. Ekstraksi ganti setiap I dengan huruf I plus R persen 26 dengan deskripsi ganti huruf setiap I dengan 26%. Nah, di sini ada contoh multidimensional. Untuk contoh multidimensional di sini adalah kumpulan data dimensional yang memiliki lebih dari satu dimensi, di mana daftar 2 memiliki 2 dimensi. Di contohnya itu informasi tentang geografi mungkin memiliki secara alami mempresentasikan 2 dimensi secara natural. Di sini ada data jarak yang diperoleh dari LIDA, data 3D data, dan ada gambar monokrom berjumlah 20 gambar dengan berjumlah 2D. Di sini dia ada datanya. Sedangkan untuk konstruksi multidimensional atau membangun daftar multidimensional, dia menginisiasikan daftar satu dimensi dengan cepat atau data sama dengan 0 kali n, di mana inisiasi daftar multidimensi data sama dengan dalam kurung n kali c kali r atau data dalam kurung 0 kali n kali r. Di sini adalah peringatan untuk sebuah kesalahan, sedangkan yang kedua itu peringatan masih merupakan kesalahan. Ini tuh contoh datanya. Kita buat list 0 kali 3 kali 3 print data. Lewat saja ya Bapak. Yang itu ada data 2 sudah 0 sudah 5, kita ke pindah print dalam kurung data. Nah, di sini ada
contoh outputnya itu 0, 5 dan lain-lain, dimana masalah ini adalah contoh kode yang ada di sini sama dengan 5. Nah, selanjutnya untuk implementasinya di sini ada untuk implementasi yang benar untuk mengisi 2 dimensi. Di sini ada contoh implementasi data 0 dalam rentang J sama dalam kurung R, di mana hal ini memastikan bahwa setiap sel dari daftar utama menunjukkan intensitas independen dari daftar sekunder. Nah, di sini ada contoh yang betul. Control set. Dengan kita menggunakan data 2 sama dengan dalam kurung 0 0 dikali 4 for J in range dalam kurung 3 oh my god. Di sini kita print data 2. Selanjutnya ada data 2 dalam kurung 2 0 sama dengan 5 dan data 2 0 1 sama dengan 2, dimana kita bisa print dalam kurung data 2. Ctrl S. Nah, di sini outputnya hampir berbeda, tapi hampir sama namun berbeda, di mana 2 itu berada di tengah dan 5 itu berada di awal. Nah, di sini ada contoh kodenya. Di sini ada contoh kodenya, kita baik, di sini ada contoh implementasinya pada TikTok game atau TikTok pada game TikTok. Coba kita jalankan. Ini kodenya sudah ada sebelumnya. Kita Ctrl S. Nah, di sini karena dia error, harusnya outputnya dia menjadi TikTok game seperti ini. Tapi karena dia error di line 73. Nah, ternyata di kode terakhir saya itu dia terjadi error. Seharusnya dia menghasilkan output seperti game TikTok yang ada pemenangnya. Nah, di sini saya jelaskan kodenya bahwa kelas TikTok ini seperti biasa untuk membuat kelas dengan game TikTok dengan softboard 3x3 dan self player X atau 0. Nah, di sini ada beberapa metode atau metode yang kita gunakan. Yang pertama itu mark, win, winner, sama str. Str ini untuk menampilkan papan permainan. Karena papan permainan saya tidak dapat ditampilkan di kode, mohon maaf sebelumnya. Saya
ini adalah hasil yang ada di output PPT yang harusnya dia berjalan seperti ini ya. Nah, misalnya ada contoh misalnya Gmart itu dia 1,1. Artinya pemain aktif menaruh simbol baris 1 di kolom 1. Artinya papan tiktak akan berakhir dengan 0x0, 0xx, x0x. Dan maka hasilnya akan T, artinya seri atau tidak ada pemenang. Mungkin itu adalah kode yang dapat saya jelaskan dari permainan tiktak. Pada PPT dapat disimpulkan bahwa ternyata kita sudah di bagian akhir dari PPT. Dapat disimpulkan bahwa cara kerja array tingkat rendah, inisiasi, mengespek, dan lain-lain, sedangkan referential array atau compact array yang ketiga itu kita sudah bisa membuat dan mengelola array dinamis. Yang keempat itu memahami urutan berbasis array Python, list, tuple, dan string. Yang terakhir menganalisis kompleksitas waktu eksekusi dalam mengelola rangkaian berbasis array. Yang selanjutnya itu ada sedikit aplikasi dari urutan berbasis array yang kita gunakan tadi, yaitu tiktok game. Yang terakhir itu atau membuat array multidimensi. Maaf, maksud saya bukan di saat aplikasi berbasis array. Contohnya di kelas Caesar. Contoh berbasis, kita bisa membuat aplikasi berbasis array dan multidimensi array. Mungkin itu saja pemaparan materi saya pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.